Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cikgu Wildan Nurfitri yang berisikan video-video pembelajaran matematika. Sulit tapi mudah, seperti kamu memahami dia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen dan share serta subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi hari ini kita akan membahas materi matematika SMA, matematika peminatan tentang eksponensial. Apa sih eksponensial itu? Eksponen itu nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Jadi kamu di SD dan SMP sudah belajar kan tentang bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Nah, di sini kita akan membahas sifat-sifat eksponensial. Tapi sebelumnya tentang bilangan berpangkat, kita ingat lagi bahwa yang namanya bilangan berpangkat artinya bilangan itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Misal, ada A pangkat N. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik dan seterusnya dikali A. Artinya bilangan pokok A dikalikan sebanyak N kali. Jadi bilangan berpangkat itu terdiri dari A yang dinamakan dengan bilangan pokok atau basis dan N yang menjadi pangkatnya. Kalau ada nilai dari 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Artinya 2 dikali 2 dikali 2. Bilangan pokok 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Bisa cukup dipahami? Kalau gitu, kita masuk ke sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan pokok atau basis jika dia berpangkat 0 selalu nilainya 1. Berapapun bilangannya. Contohnya 1000 pangkat 0 dia akan tetap 1. Atau 1990 pangkat 0 nilainya juga pasti 1. Ya. Kemudian sifat yang kedua, berapapun basisnya atau bilangan pokoknya, jika dia berpangkat 1 nilainya tetap diri dia sendiri. Maka 2 pangkat 1 itu 2, 3 pangkat 1 itu tetap 3. Sifat yang berikutnya, jika bilangan pokok atau basis itu memiliki pangkat negatif, ini, maka nilainya menjadi pecahan dengan A pangkat N-nya terletak di penyebut. Sehingga jika ada nilai dari 3 min 2 itu sama juga artinya dengan 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9, maka ini nilainya menjadi 1/9. Sifat yang keempat, jika bilangan pokok atau bilangan basis itu memiliki pangkat pecahan, maka dia akan menjadi bentuk akar seperti ini. Tapi dengan catatan M pembilang, N penyebut dalam pangkat pecahan itu akan menjadi bentuk akar, di mana ini menjadi A pangkat M, akarnya N. Contoh, nah, 9 pangkat 2/4 menjadi akar dari 9 pangkat 2. Di sini 4.
sama juga artinya dengan akar dari 9 pangkat 2 itu 81, berarti akar pangkat 4 dari bilangan 81. Berapa bilangan pokoknya jika dikalikan sebanyak 4 kali menghasilkan 81? Jawabannya adalah 3. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 81. Jika 9 pangkat 1 per 2, bagaimana? Itu artinya akar 9 pangkat 1 dari 2. Berarti hanya bentuk akar biasa. Yang kita cari berapa akar dari 9. Bilangannya dikalikan 2 kali nilainya 9. Ya, jawabannya 3. Akar 9 adalah 3. Itu sifat yang keempat. Kita lanjut. Untuk perkalian bilangan eksponen. Jika bilangan basis atau bilangan pokok itu sama, seperti ini, basisnya sama, kemudian dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. Sama juga dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Yang sifat berikutnya. Jika bilangannya dibagi, tetap syaratnya basis atau bilangan pokok sama, maka pangkat kita kurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh, sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2, yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tetap 2. Sifat ke-7. Jika ada bilangan eksponen yang sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, tiga pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Sifat ke-8, A kali B pangkat N sama dengan A dipangkatkan N kali B dipangkatkan N. Karena di sini basis atau bilangan pokoknya sudah berbeda, maka masing-masing harus dicari nilainya. Contoh, 3 kali 2 pangkat 3. Artinya 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kalau mau mencari sampai hasil, ya kita hitung. 3 pangkat 3 adalah 27, 2 pangkat 3 adalah 8, jadi kita kalikan nanti 27 kali 8. Tapi sifatnya berlaku seperti ini. Kemudian sifat terakhir yang ke-9,
Jika bilangannya berbeda pada basis atau bilangan pokoknya berbeda, kemudian dia dibagi, maka pangkat masing-masing juga kita cari nilainya. Tiga per 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya kalau dicari sampai hasil menjadi 27/8. Nah, itu dia sifat-sifat dari eksponensial. Ada lebih kurang 9 sifat-sifat eksponensial yang harus kamu pahami. Nah, kita akan masuk ke dalam bentuk contoh soal. Kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari nomor 1, A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 4 dikali A pangkat 4 B pangkat 6. Mari kita jawab. Menjawabnya sesuai dengan sifat, maka yang sama basisnya kita gabungkan. Jadi nomor 1 ini penyelesaiannya dengan menyamakan basis. Basis yang sama kita selesaikan satu-satu. Artinya ini yang sama adalah A pangkat min 3 dan A pangkat 4. Karena operasinya dikali, maka perkalian bilangan basis yang sama, pangkatnya akan menjadi penjumlahan. Sehingga A pangkat min 3 ditambah 4 dikali yang sama berikutnya adalah bilangan basis atau bilangan pokok B dengan pangkatnya min 4 dan 6. Sama, kita tambahkan juga B pangkat min 4 tambah 6. Hasilnya menjadi A min 3 ditambah 4, sisanya 1 kali B min 4 tambah 6 dapat sisanya 2. A pangkat 1 kali B pangkat 2. Atau bisa ditulis juga dengan A B kuadrat. Soal nomor 2, 36 M pangkat 4 N pangkat negatif 3 P pangkat negatif 7 dibagi 4 M pangkat 2 N pangkat negatif 3 P pangkat 6. Penyelesaiannya kita samakan basisnya. Jadi yang kita kerjakan yang sama basisnya, baru nanti bisa mendapatkan hasil akhir. 36 M pangkat 4 N pangkat negatif 3 P pangkat negatif 7 dibagi 4 M pangkat 2 N pangkat negatif 3 dan P pangkat 6. Yang memiliki basis yang sama adalah M, N, dan P. Sementara 36 dibagi 4 kita sudah tahu hasilnya adalah 9. Maka ini jadinya 9 M. Jika basis sama dibagi berlaku sifat, pangkatnya kita kurang. 4 kurang 2. Kemudian N negatif 3 dikurang negatif 3. Kemudian P negatif 7 dikurang 6. Maka hasilnya menjadi 9 M 4 kurang 2 tinggal 2. Yang N negatif dengan negatif bertemu menjadi tambah, artinya negatif 3 tambah 3 hasilnya 0. Dan P negatif 7 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 13. P min 13. Sehingga hasilnya menjadi 9 M pangkat 2 N pangkat 0 P pangkat min 13. N pangkat 0 berlaku sifat 1, berapapun basisnya, jika berpangkat 0 nilainya 1, berarti jadinya 9 kali 1 tetap 9. Dan P pangkat negatif 13, jika pangkatnya negatif berlaku sifat yang tadi sudah dibahas juga, dia akan menjadi pecahan. Sehingga hasil ini menjadi 9 M pangkat 2 kali 1 kali P pangkat negatif menjadi 1 per P pangkat 13.
13-nya dipangkat ya. P pangkat 13. Sehingga hasilnya menjadi 9M pangkat 2 per P pangkat 13. Karena ini dikali 1 dikali 1. Inilah hasil soal untuk nomor 2. Nah, cukup sekian contoh-contoh soal tentang eksponensial. Semoga kamu bisa lebih paham. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.